Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kita cek kehadiran dulu ya. Ahmad Dafa, Aan, Aulia, Ayu. Lingkungan kita, cuy. Apa itu lingkungan dulu? Pertama, katakan. Ya, lingkungan. Tempat. Tempat? Oke, tempat apa? Tempat tinggal? Bener. Apa? Tempat tinggal makhluk hidup. Oke, bener. Ada lagi? Lingkungan. Nggak ada. Lingkungan adalah, bener yang kata temanmu tadi, Rahayu sama Ratna. Lingkungan adalah apa nih? Iya, difungsikan sebagai tempat tinggal seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk hidupnya apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Tahu semua? Sudah pintar semua berarti. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk tak hidupnya boleh tidak tinggal di lingkungan? Boleh. Boleh. Apa aja? Tanah, air, matahari, apa? Udara, batu, bangunan, iya, oksigen dan sebagainya. Jadi pada lingkungan ada dua macam, dua faktor, yaitu faktor apa? Nah, pinter. Biotik dan abiotik. Apa itu faktor biotik? Bio artinya hidup. Nah, berarti yang tergolong dalam faktor biotik adalah semua makhluk hidup. Abiotik apa aja? A itu menandakan bahwa tidak, yes. Abiotik artinya tidak hidup. Siapa aja tadi? Yaitu semua makhluk tak hidup. Contohnya apa aja? Yang ini tadi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Yang ini air ya. Ini air. Oksigen. Bagikan 3 lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang mana ini akan kamu kerjakan. Saya bagikan dulu, baru kamu nanya nanti apa yang mau dilakukan ya. Minta tolong. 3, Bang. 2, ini 1, ini 1. Ini ambil 2 lembar. Ini 1. Ini 1. Ini untuk saya. Ambil 2 lembar. Ada yang belum dapat? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kelompok jadilah. Oke, silakan lihat LKPD-mu. Yang ini LKPD namanya, guys. Ini LKPD. Jadi kamu di sana disuruh untuk halaman kedua tuh, tuliskan nama-nama hewan vertebrata, makroinvertebrata yang ada pada masing-masing amplop. Kamu kan punya 1 amplop per kelompok. Di dalamnya ada
ini. Nah, 3 hewan, ada yang 4 mungkin. Itu kamu cocokkan masuk ke kategori mana? Ngelihatnya di mana, Bu? Di sini. Di sini. Misal hewan nomor, kan ada nomornya. Kamu cek tuh, ini nomor 8. Cocokkan di mana sih nomor 8 itu? Oh, di sini misalnya. Namanya siapa? Terus masuk kategori mana? Sangat sensitif terhadap polusi, kurang sensitif, atau toleran terhadap polusi. Paham nggak? Silakan dikerjakan, nanti kita jawab bersama-sama. Silakan. Yang kurang paham boleh ditanyakan. Kamu misalnya sungai, kasih nama, sungainya sungai apa, kelompok ini sungai apa, itu sungai apa, gitu loh. Dikasih nama, kamu anggaplah ke suatu sungai, kasih namalah sendiri mau sungai apa. Perhatikan ke depan. Ada dua sungai. Sungai pertama dulu. Ini sungai Nil. Nomor 1 sungai Nil. 1, 2, 3, 4, 5 yang belum. Isinya ada di sini lah. Sini. Wah, panas. Kalian tadi sudah mengerjakan beberapa soal dengan sangat gembira. Bener gak gembira? Lah iya, dengan hati yang ikhlas, bener gak? Iya. Jadi pastinya dong kamu adalah ingat-ingat sedikit tentang materi yang kita pelajari tadi, baik dari segi perubahan lingkungan yang awal tadi presentasi, apa itu dampak perubahan lingkungan, apa saja contoh perubahan lingkungan, faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan di sekitar kita apa saja, atau mungkin kategori cara mengkategorikan faktor alami dan faktor manusia, guys ya, yang mempengaruhi perubahan lingkungan di sekitar kita ada 2, faktor alami dan faktor manusia. Kalau faktor alami apa tadi? Bencana alam yang meliputi angin puting beliung, tsunami, banjir, gempa bumi, segala macamnya. Itu untuk bencana alam. Walaupun faktor bencana alam itu sering sekali dilakukan oleh manusia sebenarnya. Artinya kebanyakan bencana alam itu, kerusakan alam itu terjadi karena ulah-ulah manusia. Siapa yang merasa manusia di sini? Saya, kita semua. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi semuanya, bagi lingkungan, bagi makhluk hidup, dan bagi benda mati. Jangan merusak lingkungan. Cukup ya, sekian dari saya hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu sebelah sini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yang pertama ada Bu Eka Susanti, mengampu mata pelajaran kimia.
Yang kedua ada Bu Evi Apriliani, mengampu mata pelajaran kimia juga. Jadi beliau berdua ini nanti akan membantu saya untuk menjelaskan materi yang akan kita tampilkan di monitor, ya. Silakan nanti diikuti pembelajarannya dengan baik. Pertama saya akan cek kehadiran dulu. Fikri Ronanda, Flora Safitri, Gita Ramadhani, Indah Alivia untuk menjelaskan materi tentang kualitas air. Ya, silakan diperhatikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kualitas air. Pasti kalian sudah tahu air itu seperti apa, ya? Air itu adalah salah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya air ini dapat dimanfaatkan dengan baik menurut Ikhtiar 2018. Selanjutnya, aktivitas masyarakat di lingkungan itu dapat mempengaruhi kualitas air. Akibat dari aktivitas, seringkali terjadi penurunan kualitas air dan pengaruh kelangsungan biota air. Kualitas air dapat menunjukkan kondisi air terhadap kebutuhan manusia dan biota air. Nah, untuk mengukur kualitas air dapat menggunakan yang pertama ada parameter fisika, kemudian ada parameter kimia, dan terakhir ada parameter biologis ekosistem perairan. Yang pertama, parameter biologis ekosistem perairan. Salah satu parameter yang mudah dilakukan adalah parameter biologi, yaitu dengan menggunakan keanekaragaman makroinvertebrata suatu perairan untuk pengukuran kualitas air. Keberadaan makroinvertebrata dapat memberikan suatu gambaran tentang kondisi fisik, kimia, maupun biologis air. Selanjutnya, pengamatan kualitas air sungai sangat diperlukan untuk melihat kelayakan suatu perairan dan dapat menjaga kelestarian air. Banyaknya aktivitas masyarakat di pemukiman, pertanian, industri, dan aktivitas lainnya dapat menimbulkan berbagai macam limbah yang dapat mempengaruhi kualitas air. Selanjutnya ada makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan beragam hewan tanpa tulang belakang yang didefinisikan sebagai hewan yang hidup di substrat dasar, melayang atau menempel dalam badan air dan memiliki ukuran lebih dari 500 pm. Keberadaannya dalam suatu perairan pun dapat menunjukkan tingkat kualitas air. Makroinvertebrata yang digunakan sebagai bioindikator memiliki banyak manfaat karena dapat untuk mengetahui kualitas air dan kondisi fisik suatu perairan. Baik, terima kasih Bu Evi Apriliani. Itu tadi pemaparan dari Bu Evi mengenai parameter yang digunakan untuk mengecek kualitas air. Apakah air tersebut layak untuk kita konsumsi atau malah sebaliknya tidak layak. Ya, jadi parameternya tadi ada 3 macam. Ingat apa aja? Parameter fisika. Yang kedua parameter kimia. Yang ketiga parameter biologi. Jadi kan sudah dibahas parameter biologi. Pakai apa tadi parameter biologinya? Pakai makroinvertebrata. Invertebrata artinya
hewan yang tidak memiliki Tulang. tulang belakang. Benar. Aduh, pintar semua. Jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jika hewan tersebut ada di perairan, satu perairan di sungai atau di kolam atau di sumur, itu menandakan bahwa air itu apakah layak dikonsumsi, apakah tidak layak, atau setengah. Kalau setengah layak gimana? Harus diolah dulu. Oke ya? Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Bu Eteng Susanti mengenai parameter fisika dan kimia. Baik ya, terima kasih. Saya akan sedikit membantu menyampaikan tentang parameter fisika dan parameter kimia ya. Nah, sifat fisika itu ya meliputi ada suhu, kekeruhan, kecerahan, kemudian kecepatan arus serta substrat. Kemudian lanjut ke sifat kimia ya. Sifat kimia itu ada derajat keasaman. Asam, tahu asam? Nah, asam tahu. Kemudian derajat keasaman ini disingkat dengan pH. Kemudian ada TSS, total suspended solid ya. Kemudian ada TDS, total dissolved solid. Kemudian ada biochemical oxygen demand atau BOD, dan DO, dissolved oxygen ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan ya, sifat kimia ini untuk parameternya ya. Lanjut. Nah, yang pertama itu derajat keasaman ya. Derajat keasaman, asam ya, rasa asam ya. Pernah mencicipi sesuatu yang asam? Pasti pernah ya. Ya, tapi jangan sampai hidupnya yang asam ya. Nah, nilai pH berkisar antara di bawah 7. Kalau di bawah 7 itu dia berarti asam. Kemudian kalau dia 7 ya, pas 7 itu termasuk kondisi netral. Kemudian kalau dia lebih dari 7 maka dia basa ya, sehingga total pH itu ada 14 ya. 7 di bawah 7 itu asam, di atas 7 basa. Total semuanya ada 14 ya. Kemudian pH yang baik untuk biota perairan itu berkisar antara 6,8 sampai 7,5. Karena tidak bisa susah sekali untuk menemukan yang benar-benar netral ya. Kemudian pH air minum yang sering kita konsumsi itu 6,5 sampai 8,5. Itu sebaiknya ya. Jangan di bawah, kemudian jangan lebih juga. Terlalu asam tidak baik, terlalu basa juga tidak baik ya. Kemudian derajat keasaman itu dapat menunjukkan perlu atau tidaknya pengolahan pendahuluan untuk mencegah terjadinya gangguan pada proses pengolahan limbah cair secara konvensional. Itu menurut Ningrum tahun 2018. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini adalah TSS, total suspended solid ya. Suspensi itu berarti tercampur ya. Nah, padatan yang bercampur. Nah, jadi jumlah zat padat yang tercampur. Jadi itu menyebabkan keruh airnya. Pernah melihat air yang keruh? Nah, jadi berarti ada sesuatu yang tercampur di situ ya. Ada penyebabnya juga, kenapa dia ya. Nah, ada yang tidak terlarut, kemudian berarti dia tidak dapat mengendap ya. Ada yang bisa terlarut, itulah tadi dia menyebabkan warnanya berubah ya, keruh. Nah, di situ ada tabelnya. Ada yang masuk kategori tidak tercemar, ada masuk kategori tercemar ringan, ada yang masuk kategori tercemar sedang, kemudian ada yang masuk kategori tercemar berat. Ya, itu sumbernya adalah Setiawan tahun 2008. Ya, oke, lanjut dulu. Kemudian TDS. TDS itu total dissolved solid. Nah, ini adalah padatan yang lebih kecil, nah, yang dapat terlarut ya atau tersuspensi. Nah, ya, jadi
totalnya ya. Kemudian kebanyakan bahan-bahan alami atau organik yang masuk ke badan air sifatnya tidak toksik. Apa itu toksik? Racun ya. Nah, jangan sering sebut toksik aja nggak tahu artinya ya. Toksik itu racun ya. Namun dapat meningkatkan kekeruhan jika berlebihan dan akan menghambat penetrasi cahaya matahari yang masuk ke air dan akan berpengaruh terhadap fotosintesis ya. Kemudian jika kadar TDS semakin tinggi dan tidak dikelola dan diolah, maka akan mencemari badan air. Selain itu, dapat mematikan kehidupan akuatik ya, dan memberikan efek samping yang tidak baik bagi kesehatan manusia karena mengandung bahan kimia dengan nilai konsentrasi yang tinggi ya. Misalnya ada fosfat. Untuk mengukur air minum tersebut adalah part per million ya, ppm satuannya. Kemudian berapa angka-angka yang masih layak untuk diminum ya? Nah, masih ada itu ya. Ada sangat baik, kemudian ada baik, kemudian ada cukup baik ya. Kalau nggak ada pilihan ya udah cukup baik ya. Kalau ada yang sangat baik, kita ambil yang sangat baik airnya. Kemudian ada yang buruk atau tidak baik untuk diminum ya. Kemudian ada lagi yang sangat tidak layak untuk diminum atau membahayakan. Lalu seperti yang disebutkan ya, angka 50 sampai 150 ppm TDS yang sangat cocok dan dapat diterima untuk dikonsumsi ya. Lalu jika angka pemeriksaan tersebut di atas 1000 ya, udah di atas 1000 itu artinya tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Nah, lanjut DO ya, disolved oksigen ya. Nah, ini oksigen yang terlarut dalam air ya, ada jumlah oksigen yang terlarut ya. Jadi kandungan DO minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa kimia atau zat yang bersifat toksik ya. Nah, itu ada parameternya ya. Kalau dia lebih besar dari 5 artinya tercemar ringan. Kemudian kalau 0 sampai 5 dia tercemar sedang. Lalu kalau 0 berarti tercemar berat ya. Itu kadar DO-nya. Lanjut. Itu tadi pemaparan dari Bu Eka Susanti mengenai parameter fisika dan kimia yang dapat kita gunakan untuk menguji kualitas air yang akan kita gunakan untuk dikonsumsi. Mungkin dari kedua narasumber kita, kedua paparan apakah ada yang mau tanyakan terkait dengan cara bagaimana kita mengecek apakah air ini, air kolam ini atau air sungai ini dapat kita konsumsi? Boleh. Menggunakan alat apa untuk mengecek bahwa air tersebut layak untuk dikonsumsi? Oke, cara kita mengecek ini ya, bagian parameter kimia ya, alatnya. Oke, baiklah, alatnya. Ini saya apa gimana? Bu Eka boleh. Sebelumnya tadi ya Mutia, cara awalnya air itu sebelum kita mungkin di rumah nggak ada alatnya ya. Nah, bisa kita lihat dari warna tadi secara fisika dulu, dari warnanya, kemudian apakah keruh ya ataukah jernih. Nah, kalau keruh berarti sudah mengurangi tingkatnya dari baik ya, sudah berkurang. Kemudian rasa juga bisa. Pernah mencicip air yang rasanya kelap? Nah, ada kan? Ada air yang berasa itu. Nah, kalau air yang seperti itu
kalau masih ada pilihan, sebaiknya jangan dikonsumsi ya. Artinya ada logam di dalam air tersebut ya. Jadi usahakan kalau mengkonsumsi air itu yang tidak ada rasa kelatnya ya. Nah, kalau kita di laboratorium, kita punya alat, bisa kita gunakan. Nah, ya, ini namanya water quality tester. Kalau di lab kimia, itu biasanya ada pH meter. Ya, pH meter mirip juga alatnya, ya. Jadi dari pH meter itu kita gunakan alatnya. Nah, alatnya seperti, mirip seperti ini, ya. Tinggal kita celupkan ke larutannya, ya. Di sini ada lampu, ya. Jadi batasnya kita mencelupkan airnya, udah kita celupkan airnya misalnya, nah dia tersentuh airnya, sudah, nanti akan muncul. Nah, akan muncul angkanya langsung. Misalnya 6,8. Oh, 6,8 berarti bagus, masih dikonsumsi ya tadi, ya. Karena air minum itu dari 6,5 sampai 8,5. Ya, kalau kita punya alatnya, bagus digunakan alat. Tapi kalau tidak ada alatnya, bisa dari parameter fisika tadi. Ya, itu. Kalau fisika kan bisa kita lihat dari rasa, kemudian warna, ya, tingkat kecerahannya atau tingkat kekeruhannya. Ya, baik, mungkin seperti itu. Oke, baik. Wah, gimana, Sophia? Jadi tadi cara mengukurnya, kalau di rumah tidak punya alat, kita cek dengan warna, terus apa lagi? Tingkat kecerahan, itu warna tadi ya. Warna dan rasa. Warnanya bukan warna merah, warna biru, melainkan kekeruhannya atau jernih. Itu untuk ngecek kalau kita tidak punya alatnya. Tidak mengharuskan kita untuk membeli alatnya. Ada yang mau ditanyakan selain dari cara mengukurnya, tadi cara mengukur kualitas air? Selain usia mungkin? Yang laki-laki? Nah, oke. Terima kasih Rohaye sudah bertanya. Ibu Bella biar jelas. Oke, air sumur ya? Kali ini saya yang akan mencoba ya menjawabnya. Untuk air sumur kita pakai parameter fisika bisa, biologi bisa. Kalau tidak ada alat ini kan untuk kimianya. Biologinya kita ambil garing, dicek ada apa di situ. Ada hewan ini parameter biologinya. Kalau di sumur itu ada apa ya? Udang, ada tidak udang di sumur? Nyamuk. Bisa. Kita ambil tuh. Nah, ternyata ada udang. Udang itu termasuk ke dalam Serangga, kan nyamuk. terhadap polusi. Jadi artinya kalau ada udang di suatu perairan, air itu sedikit tercemar, kurang layak, tapi masih bisa, masih boleh jika tidak ada isu lain, tapi dimasak dulu, ya. Jadi boleh untuk yang ada udangnya itu boleh konsumsi asalkan diolah dulu, minimal direbus. Misalnya di sumur itu ada hewan apa ya? Seafood. Tahu seafood? Ada dong di sumur seafood. Nempel-nempel. Di sumur kalau ada seafood dia masuk ke toleran terhadap polusi. Artinya kalau ada seafood di sana, kondisi airnya sangat buruk. Kondisi airnya sangat buruk. Lihatlah mana ada seafood. Seafood kan biasa diterapkan. Benar nggak? Kamu nggak minum dah air itu. Artinya air tersebut dalam kondisi tidak layak konsumsi. Oke ya? Juga di sana ada lintah. Untuk mengalir lintah. Terus tiba-tiba
Nah, cek di HP. Jika di air terdapat udang, berarti kondisi air tersebut adalah dari lantai. Kalau tidak, sedang tidak membawa kertas ini. Oke, gimana caranya? Itu. Jadi cek jenis mikroorganisme yang ada di dalam air itu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup? Bagaimana Bu Eka dan Bu Evi? Apakah masih ada tambahan? Cukup kayaknya. Oke, baiklah. Dari Bu Eka dan Bu Evi sudah cukup. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk bersama. Mungkin di lain kesempatan akan kami undang kembali untuk menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kasih ini sungai satu, namanya apa? Sungai apa gitu? Oke, sungai apa weh? Sungai Nil. Ah, Sungai Kelubi kan ada dua sungainya. Pantai ini pantai pantai masuk ke Yo, Linta tuh masuk kemana? Jadi nanti dari ketiga itu disimpulkan airnya. tidak layak diminum, tidak layak dikonsumsi. Oh. Coba udah minum air asin. Tulis dulu sini sungai apa? pH air. Untuk pH air. Jadi dihidupin, cemplung. Nah, tisu lupa bawa. Ada. Iya, boleh. Dicemplungin nanti. Dibaca di sini berapa? Contohnya nih. 7,0, 6,9. Nunggu dia berhenti ya. 6,9. Tulis di lembar kerja di situ. Tulis air apa itu? Air pantai. pH-nya diisi di sini. pH-nya diisi. Air pantai yang mana? Air laut berarti kan? Isi pH-nya berapa? Udah, angkat di lap. Hidupin kan bisa kamu? Hidupin. Nah, cek. Oh, ini pH. pH kan? Dicemplung di situ. Air ini dulu. Bu, Di lap nanti baru pindahin ke situ. kami kan kolong ke pantai di sini, jadi dicoret. Jadi, Ganti ya kolong. gantilah. Air pantai kan laut. Nah, masukin. Nah, pH-nya berapa? Tulis di sana. Iya, langsung isi di situ. Buka. Hidupin. Rikonya kolong. Lah hidup. Yo, lup. Berapa? Diisi di sini. Nunggu dia berhenti. Disimpulkan, ini artinya sungai itu dengan adanya 3 hewan ini termasuk sungai buruk, bagus atau sedang. Kita 2,20 jatuh baru simpul. Langsung bay dulu. Ini bay dulu langsung. Ini dulu kategorikan dulu nih. 3 hewan ini masuk dalam kategori apa? Sungainya. Hah? Tidak apa-apa, ditulis deh. Air kulong dah jadi sedikit aku lebih nombor. Gimana jadi saya penyuruh minum air kulong? Masa pH dipindah? Rendah ke pH? Berapa? Ini kemana kan? Tidak apa-apa. Kan memang asam pH-nya. Bukan kagak segini kan ngira orang nanggerai sih. Nanti kita bahas. Yuk, pesan sana. Itu kurang tinggi kan? Oh, ya Allah, pinter. Iya. Nah, selesai. Minjem dong ininya. Nanti kita bahas. Duit.
Ya. Pantai kan? Ya Allah, inilah yang ibu senang. Ya. Oke, dilap dilap, dimatiin, nanti pinjemin ke kelompok lain. Ibu muncul. Halo Ribi. Yang ngajar kelas Oh. Nih, kelompok kami dari Bio. Dia. Sudah ngeplong. Yang kemarin. Bibi, Ibu. Bukan ngeplong. Perhatikan ke depan. Kalian sudah mengecek pH air atau derajat keasaman air, baik itu air laut, air sumur, ataupun air apa tadi satunya? Pantai. Kolong, air kolong. Air untuk Untuk kelompok 1 pH air sumurnya 5,6, sedangkan pH air pantai 7,3. Kemarin sudah disebutkan bahwa pH normalnya air yang baik untuk dikonsumsi adalah Sampai 8. normalnya pH air minum. Semuanya bisa. Tapi di sini kolong tuh. Kolong kan 6,1. Iya. Kolong 6,1. 13 dibulatkan 6,1. Di bawah 6,5. Berarti tingkat keasamannya lebih tinggi. Kalau keasamannya di bawah ini artinya bad, buruk. Buruk. Kolong tidak boleh diminum airnya. Iya, berbahaya. Terdapat beberapa unsur kimia di dalamnya. Air sumur itu 5,6 ya. Air sumur ini 5,8. Air sumur itu tergantung sumurnya biasanya. Sumur dari mana? Sumur yang lah tercemar atau sumur yang bagus. Kan sumur ada macam-macam. Dicek nih. Kamu cara ngeceknya kemarin kata Bu Eka, kata narasumber kita, kalau nak ngecek tanpa alat, lihat kejernihannya, lihat baunya, lihat rasanya. Lihat rasanya, lihat kejernihannya. Kalau pH di bawah 6,5 itu kurang baik untuk dikonsumsi ya. Terus pantai 7,3.